Roh Kudus, Kau jamah setiap hati kami, pulihkan kami. Kami rindu menyenangkan-Mu, kami rindu memuji menyembah. Jesus, Engkau Raja yang terpuji-pujilah Kau selamanya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Kau mengasihi kami Tuhan, Kau mengasihi kami ya Yesus. Haleluya. Kau punya rencana yang terbaik bagi kami. Kau punya rencana yang terbaik buat jiwa-jiwa. Oh, kami sembah, kami memuji-Mu, kami naikkan ucapan
ucapan syukur kami hanya kepadamu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, berhadirat-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan Kau sudah menjamah setiap kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Kau hari ini kami akan belajar tentang spirit of excellent fatherhood ya Tuhan. Terus Kau berbicara, Kau tuntun setiap kami. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu menguatkan dan meneguhkan, bahkan memulihkan setiap kami. Terpuji-pujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Segala puji syukur hormat kami hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah saudara, bulan Juni ini saudara, kita akan belajar tentang spirit of excellent fatherhood saudara. Nah di 1 Yohanes 2 ayat 13 firman Tuhan katakan begini. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah saudara, dari ayat ini kita akan lihat saudara ya. Nah bagaimana spirit of excellent fatherhood ini ya ada pada gereja Tuhan. Nah di episode ini saya akan lebih banyak berbicara tentang spirit of excellence. Karena nanti di akan datang juga akan ada spirit of fatherhood saudara ya. Nah spirit of excellence berdasarkan artinya yang dimaksudkan dengan spirit of excellence ini merupakan sebuah usaha untuk mencapai kesempurnaan dengan berbagai talenta yang telah Tuhan berikan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal ini mudah diperkatakan saudara ya, tetapi bukan persoalan mudah ya.
untuk dikerjakan, saudara. Selain diartikan sempurna di atas rata-rata, itu arti skillful. Kata excellence bisa juga dimaknai kecakapan yang berasal dari kata dasar cakap. Ya. Nah, Salomo memberikan definisi terhadap orang yang cakap berdasarkan teks Amsal 22 ayat yang ke-29. Demikian bunyinya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Hal ini, saudara, dari ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang cakap pasti maksimal melakukan pekerjaannya atau tanggung jawab tanpa terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Itu orang yang cakap, saudara. Oleh sebab itu ada 3 poin penting yang harus dipahami dalam memahami tema ini, yaitu Spirit of Excellence. Di antaranya adalah yang pertama, vision, visi. Ini berbicara mengenai minat dan bakat, saudara. Artinya visi seharusnya lahir bersatu dengan minat dan bakat setiap kita. Jangan pernah menentukan tujuan yang melenceng jauh dari minat atau bakat yang kita miliki, saudara. Ya, karena itu ini adalah visi yang palsu, akan membuat kita banyak menghabiskan energi di situ, saudara. Oleh itu, saya berharap kita harus memiliki visi dan kita harus fokus di situ. Hal yang kedua yaitu fokus. Apa yang bisa dikerjakan bukan dengan tidak bisa dikerjakan. Ya, kita fokus apa yang bisa dikerjakan bukan yang tidak bisa dikerjakan. Ya, atau gagal fokus, itu ya. Galfok, saudara, memunculkan setiap yang pesimis dan menjadi orang yang cenderung memiliki perasaan tidak mampu, tidak bisa. Fokus kepada hal yang bisa dikerjakan. Ini penting, saudara. Ya, fokus kepada hal yang bisa dikerjakan. Pergunakan talenta, minat, saudara. Keahlian yang kita miliki untuk mengerjakannya dengan sebaik mungkin, saudara. Yang ketiga, kerjakan dengan maksimal. Saudara, gampang menyerah sebelum berperang. Sebenarnya ini ciri-ciri orang yang tidak memiliki tujuan. Dan ingatlah bahwa melakukan sesuatu dengan maksimal tidak ditentukan dari mana kita berasal, tetapi apa yang kita kerjakan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam tujuan atau visi kita. Hal penting yang perlu diingat, saudara, bahwa tidak mungkin kita dipercayakan hal-hal yang besar sama atasan, apalagi sama Tuhan, saudara. Hal-hal yang dahsyat, yang hebat, jika dalam perkara-perkara kecil saja kita tidak memaksimal mengerjakannya. Ini diaminkan, ya, diteguhkan oleh firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 katakan begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oleh karena itu, saudara, demikian juga dalam hal pelayanan, termasuk pekerjaan, ya, di mana profesi saudara, di mana manusia bukan hanya sekedar mengerti akan firman Tuhan dalam arti logos atau pengetahuan saja. Kita, ya, semua orang percaya dipersiapkan Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman yang melakukan kehendak Bapa pada akhir zaman hari-hari ini. Ini tidak mudah dan bahkan menjadi mustahil bagi kita melakukannya dengan cara-cara yang biasa-biasa saja. Nah, motor utama menjadi sempurna di hadapan Allah adalah melayani,
bekerja, berjuang. Bahkan di tengah-tengah kesulitan kita bertahan dan belajar untuk mengerti dengan berbagai situasi dan keadaan. Dan melakukan apapun juga yang Tuhan dengan spirit of excellence. Nah, saya rindu mengajak setiap kita, mari kita ukur diri kita sendiri saat ini. Apakah kita sudah memiliki spirit of excellence? Perhatikan ciri-ciri orang yang memiliki spirit of excellence. Di antaranya adalah satu, mengerjakan sesuatu bukan dengan upah. Saya ulang sekali lagi ya saudara. Ya, mengerjakan sesuatu bukan karena upah. Yang kedua, selalu melihat Tuhan di setiap kesempatan. Bahkan saudara, keadaan yang tersulit pun. Dalam keadaan lonely, kesempatan-kesempatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, intention and determination. Yaitu memiliki niat dan tekad yang bulat, yang sungguh-sungguh. Tidak gampang digoncang, tidak gampang digoyahkan, tidak gampang diselewengkan, saudara. Ini yang perlu kita miliki, saudara. Ini ciri orang yang memiliki spirit of excellence. Yang keempat, saudara, teruji dalam kesetiaan. Kita nggak mungkin diberikan perkara-perkara besar kalau kita belum teruji kesetiaan kita, Bapak Ibu. Oleh itu, saudara yang saya kasihi, saudara yang masih muda, mungkin baru mulai bekerja, baru mulai dalam pelayanan. Saya mengajak saudara, terujilah dalam kesetiaan. Yang kelima, saudara, kebenaran adalah standar hidup. Yang percaya katakan amin. Ini harus ada pada kita, saudara. Kebenaran firman itu menjadi standar hidup. Jangan mau diselewengkan atau dikacaukan dengan berbagai pemahaman, saudara. Spirit of excellence bukanlah sebatas perbuatan. Di dalam spirit of excellence ini harus ada prinsip hidup yang dijadikan pegangan dan termanifestasi di dalam hidup kita. Ini bukan masalah persaingan atau tidak, saudara ya. Tetapi lebih kepada menjadi lebih baik dan semakin menjadi lebih baik. Ini yang harus ada pada kita, saudara. Nah, Tuhan berjanji bahwa untuk membawa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih besar, bukan? Kita mengerjakan sesuatu bukan karena suasana yang ada, tapi karena siapa diri kita. Kita menantang diri sendiri untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Dan itu terus boleh terjadi menjadi komitmen kita. Dan kita melakukan dengan segenap hati. Dan saya ingin percaya, minggu depan, bulan depan, tahun depan akan jauh lebih baik daripada hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap kami, terutama anak-anak muda, anak-anak Yeremia generation, memiliki excellence of spirit ini selalu ada pada kami. Sehingga Tuhan, kami melakukan segala sesuatu, pekerjaan kami, profesi kami, pelayanan kami melakukannya dengan spirit yang excellent ini, Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau turut bekerja, memberkati, menolong, menopang setiap kami. Sehingga yang terbaik Engkau akan berikan bagi setiap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, yang terbaik kalau Engkau sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, yang percaya Tuhan akan berikan. Terima dengan penuh kuasa, dengan penuh urapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa